saat TM1 itu kebutuhan nutrisi cenderung lebih banyak. Ya beda dengan trimester ketiga. Kalau trimester ketiga cenderung lebih cukup untuk nutrisinya. Selamat datang di podcast Bemomio bersama Bidan. Halo Moms and Dads, kembali lagi bersama dengan saya Prisa. Nah tentunya nih Moms and Dads di rumah, kita kali ini mau ngapain sih? Nah kita kali ini akan diskusi lagi nih mengenai nutrisi untuk ibu hamil dan juga ibu-ibu yang sedang menjalani program kehamilan. Jadi Moms and Dads di sini jangan khawatir gitu ya, kita akan diskusi kurang lebihnya 20 menit ke depan akan membahas apa sih? Nah, spesial bulan Ramadan ini kita akan membahas terkait dengan puasa di trimester pertama versus trimester ketiga, mana sih yang lebih aman? Oke deh, jangan lupa ya Moms, podcast ini dipersembahkan oleh Bemomio sebagai teman wanita dalam memenuhi nutrisi kehamilan. Nah, jadi di sini kita udah ada narasumber nih tentunya yang seru banget akan kita ajak diskusi hari ini. Halo Bu Bidan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, boleh disapa dulu nih Moms and Dads yang ada di rumah sekalian perkenalan. Oke, halo. Perkenalkan nama aku Bidan Sylvia. Mungkin ada sebagian yang udah kenal ya, dan yang belum kenal kita kenalan dulu. Aku Bidan Sylvia, aktif sebagai edukator bidan yang hari ini mau sedikit kasih edukasi buat bunda semua yang semoga edukasinya bermanfaat. Amin. Wow, ini Bu Bidan sangat ceria sekali ya di sini ya. Kita juga akan membahas terkait lebih dalam nih, mana sih nutrisi yang penting banget nih untuk moms dan juga dads mungkin yang ada di rumah gitu. Jadi nggak cuma momsnya aja, dads juga nanti akan kita kasih tips and trick juga nih untuk menutrisi dan mendukung untuk moms yang ada di rumah untuk mempersiapkan kehamilan atau bahkan yang sudah hamil dan mempersiapkan kandungan janinnya agar sehat. Oke, Bu Bidan, boleh ya nanti kita sharing-sharing aja gitu ya. Nah, kebetulan nih ya karena ini edisi bulan puasa gitu ya. Terus juga kan spesial banget mungkin di sini moms ada beberapa yang sudah menjalani kehamilan gitu ya. Dan juga mungkin ada yang udah trimester pertama, kedua, atau bahkan ketiga gitu. Nah mungkin moms and dads di rumah ini mau tetap menjalankan ibadah puasanya gitu. Nah sebenarnya apa sih perbedaan utama gitu kondisi tubuh ibu hamil di trimester pertama dan juga trimester 3 saat menjalani puasa? Oke, kita bahas ya. Jadi sebetulnya perbedaannya terletak dari nutrisi yang dikonsumsi ya. Kenapa? Karena TM1 dengan TM3 itu kebutuhan nutrisinya lumayan berbeda. Ya, saat TM1 itu kebutuhan nutrisi cenderung lebih banyak. Ya, beda dengan trimester ketiga. Kalau trimester ketiga cenderung lebih cukup untuk nutrisinya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena saat TM1 ini masa di mana proses pertumbuhan dan perkembangan janin yang memang dibutuhkan nutrisinya benar-benar terpenuhi lebih banyak ya. Beda dengan TM3. Kalau TM3 kan jari-jari atau misalnya kaki semuanya kan sudah terbentuk ya. Sedangkan kalau TM1 kan masa di mana perbentukan organ-organ ya, jari-jari, tangan, kaki dan lainnya. Jadi diharapkan saat menjalankan ibadah puasa pada saat hamil, baik saat TM1 maupun TM3 harus benar-benar terpenuhi ya nutrisinya. Karena memang di TM1 ini nutrisi benar-benar banyak dibutuhinnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya aman atau tidaknya gitu ya untuk ibu hamil yang di trimester pertama atau ketiga, nah kira-kira aman nggak Bu Bidan? Oke, sebetulnya menjawab ini agak sulit buat aku. Kenapa agak sulit? Karena berkaitan dengan agama ya. Iya betul. Oke. Sebetulnya kalau dalam Islam kan ibu hamil tidak diwajibkan untuk puasa. Jadi kalaupun tidak menjalankan ibadah puasa nggak apa-apa ya. Dan kita kalau lihat dari sudut pandang medis memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika ibu hamil mau menjalankan ibadah puasa. Kalau TM3 sih masih oke ya untuk menjalankan ibadah puasa, nggak apa-apa selama nggak ada masalah kesehatan yang mengganggu atau ada keluhan yang mengganggu. Tapi kalau misalnya di TM1 ini banyak pertimbangan kalau memang mau dilanjutkan untuk puasa. Apa aja yang harus jadi pertimbangan? Yang tadi sempat aku jelasin,
kebutuhan nutrisi di TM1 itu lebih banyak dibutuhin. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti menjalankan ibadah puasa kita nggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ini. Ya, khawatir nanti kalau misalnya kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janinnya gitu. Wah, ini menarik sekali ya untuk para moms and dads yang ada di rumah. Nah, tadi kan udah ya dijelaskan bahwa trimester pertama itu juga merupakan satu hal yang penting banget ya untuk para moms and dads gitu kalau misalnya mau berpuasa. Nah, kalau untuk yang trimester ketiga gitu, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Bu Bidan ya bahwa sudah terbentuknya jari-jari, organ-organ tubuh gitu ya. Apa sih kira-kira tantangannya kalau misalnya memang moms yang ada di rumah itu ingin berpuasa di saat trimester ketiga? Gitu. Sebetulnya ada beberapa tantangan ya yang nantinya akan dilalui ibu hamil ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi baik di TM1 maupun tadi di TM3 ya. Kalau di TM3 sebetulnya tantangannya lebih ke persiapan persalinan. Ya, jangan sampai nanti nutrisi yang masuknya kurang. Ya, kenapa kalau kurang? Karena kan mau persiapan persalinan nih betul. Apalagi kalau misalnya sudah memasuki usia cukup bulan atau usia di mana sudah waktunya melahirkannya 37 minggu ke atas. Nah, kita harus udah was-was, harus udah mempersiapkan nutrisi yang masuknya bagus. Buat apa? Buat nanti tenaga saat proses persalinan gitu. Kalau misalnya tantangan di TM1 lebih ke tantangan keluhan mungkin ya. Karena di TM1 ini gencar-gencarnya keluhan yang dirasain sama ibu hamil ya kan. Salah satu contoh keluhan yang sering dirasain ibu hamil mual ya. Morning sickness nih di awal kehamilan. Nah, ini tantangan yang nantinya bakal dilalui oleh ibu hamil ketika menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi memang ada beberapa tantangan yang berbeda ya untuk trimester 1 dan juga trimester 3 gitu. Ya, tadi sebenarnya udah dibilang juga ya oleh Bu Bidan bahwa sebenarnya agak berat juga ya karena bertentangan dengan agama gitu ya. Tapi kan yang namanya agama kita juga pernah diskusi ya Bu Bidan ya di live Instagram Bemo Mio bahwa agama Islam itu tidak mempersulit gitu. Jadi mungkin sebenarnya para moms and dads mungkin ya khawatir aja karena kan momen bulan puasa itu kan momen-momen yang dinantikan mungkin ya. Tapi memang kalau misalnya sekiranya kalau misalnya itu kan balik lagi ke tubuh untuk para moms ya. Jadi kalau misalnya dirasa masih agak mual-mual gitu ya mungkin sepertinya enggak dulu ya karena kan pertimbangan ya karena tadi tantangannya kebutuhan nutrisi harus terpenuhi. Terus juga untuk trimester yang 3 energinya mungkin ya Bu Bidan ya dari energi untuk mempersiapkan persalinan gitu. Jadi mungkin para moms and dads di rumah jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya mau berpuasa mungkin bisa di lain hari ya. Bisa diganti gitu ya mungkin pada saat sudah melahirkan gitu ya atau mungkin di tahun berikutnya. Oke nih Bu Bidan, kita next ya. Kalau misalnya tadi kan kita udah berbicara tentang kondisi janin ya di trimester pertama dan juga ketiga. Mana sih yang lebih rentan gitu? Kalau misalnya kita kan balik lagi ya, tadi kan kita lagi bahas berpuasa gitu ya. Kalau misalnya moms di sini tetap kekeh, aduh kayaknya aku nggak apa-apa deh. Karena ada nih Bu Bidan yang memang kalau misalnya hamil itu nggak kenapa-napa. Hamil kebo ya kayaknya ya. Iya nggak sih? Bisa sebut hamil kebo ya gitu. Karena ada teman aku juga merasakan gitu. Jadi kayak nggak mual, nggak merasa sakit, nggak merasa apa gitu. Dia tetap menjalankan ibadah puasa gitu. Nah, apakah hal tersebut tuh bisa membuat kondisi janin itu tuh menjadi apa sih gitu. Untuk misalnya mungkin tantangan-tantangan para moms kan kondisinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang nggak mual gitu atau bahkan sama sekali ada yang nggak bisa mual banget gitu ya sampai nggak bisa berpuasa, itu nggak apa-apa ya mungkin ya. Nah, tadi kalau misalnya ditanya lebih rentan mana puasa saat TM1 dengan TM3 ya. Jawabannya sebetulnya lebih rentan TM1. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan saat TM1 ini pertumbuhan dan perkembangan janin, ya kan? Yang dimana nutrisi itu lagi gencar-gencarnya dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Beda dengan TM3 ya. Jadi memang lebih rentan di TM1. Nah, kalau misalnya ibu hamil yang memaksakan untuk puasa ya tapi nggak memperhatikan kondisi tubuhnya, itu bisa menyebabkan komplikasi ataupun masalah tentunya pada kehamilannya ya. Masalah yang bisa dihadapi nantinya berat badan bayi rendah, misal kenapa berkaitan dengan ibadah puasa? Karena mungkin saat ibadah puasa tidak memperhatikan nutrisi yang masuknya cukup enggak ya. Kalau misalnya nggak cukup, nanti kan ngaruh juga ke berat badan janin. Berat badan janin kurang gimana gitu ya. Yang selanjutnya mungkin saat ibadah puasa pun ibu hamil yang
tidak memperhatikan kondisi tubuhnya akan mengalami banyak keluhan, ya kan? Mungkin dehidrasi, keluhan mual, Iya, betul betul muntah, betul. pusing dan lainnya gitu. Oke, jadi memang yang Mhm. rentan justru di trimester pertama Fase gitu pertama, ya. iya. Karena mungkin ketika asupan nutrisi itu harus terpenuhi terlebih dahulu ya, Bener-bener baru betul. mungkin bisa beberapa janin itu membentuk dari nutrisi Betul, tersebut iya. gitu. Wah, ini sangat amat insightful banget sih Mhm ya Bu mhm Bidan ya, karena memang mungkin di sini para moms mhm. belum mengetahui gitu ya. Justru Betul kan karena lagi TM1 tuh lagi mual-mualnya gitu kan, betul jadi susah nih Bu Bidan untuk makannya betul gitu kan, nggak kekontrol gitu ya. Mungkin nggak bisa masuk nasi gitu, betul. terus proteinnya mungkin Mhm apa yang kurang gitu kan ya. Mungkin karena dari, efek-efek tersebut itu kan yang betul. menyebabkan nggak susah-susah makan Iya, gitu ya, itu heeh, justru bahaya banget ya. Nah, betul. untuk para moms yang ada di rumah dan juga dads yang ada di rumah gimana nih, untuk Mhm mempersiapkan nutrisi yang ada di trimester pertama atau mungkin di trimester ketiga, apakah sudah sesuai atau belum? Atau sudah pernah mengalami juga yang sudah diberikan penjelasan oleh Bu Bidan? Boleh banget komen di kolom komentar gitu. Oke, kita balik lagi ya Bu Bidan oke ya, oke. membahas terkait dengan tanda-tanda gitu ya. Karena Oke kan oke oke. biasanya yang tadi sudah Prisa bilang ya, bahwa Mhm ada beberapa para moms di sini tuh yang mungkin ya mau tetap berpuasa gitu ya kan ya. Nah, terus apa sih tanda-tandanya gitu loh kalau oke misalnya para moms di sini ya cukup gitu, udah nggak perlu meneruskan puasanya gitu. oke oke. Karena aku juga pernah beberapa Mhm kali mendengar gitu ya para moms, kita nanya nih gitu dari mhm Bemomio, kita nanya kan, mhm kita sering interaksi gitu ya di Instagram. Gimana nih para moms mhm lagi puasa apa enggak gitu mhm. ya, tetap berpuasa Oke gitu. oke. Cuman memang pada saat mau maghrib itu tuh udah mual-mual Kak, katanya Mhm. gitu. Nah, katanya mau dibuka itu Ah, sayang karena kan mendekati ya gitu kan, iya mendekati iya. azan maghrib gitu kan. Mhm. Jadi dia udah tetap melanjutkan dengan kondisi Dilanjutin. mual gitu ya, Oke tapi oke kan itu oke. kan mungkin ya berbahaya juga ya, karena kalau dipaksakan bisa jadi mungkin nanti kondisi tubuhnya Mhm, akan berkurang, imunnya betul. berkurang gitu. Oke Nah, oke. apa sih mungkin tanda-tanda yang memang Oke. harus diperhatikan nih para moms yang sedang berpuasa gitu ya, Mhm untuk mhm. ya udah nggak apa-apa, nggak melanjutkan puasa juga nggak apa-apa. Oke oke oke. Jadi memang ada beberapa tanda ya Ya, yang harus kita waspadai ketika kita menjalankan ibadah puasa, namun kita kondisinya sedang hamil ya. hmm, Salah satu yang penting banget kita perhatiin itu tanda dehidrasi. oke. Karena ketika ibu hamil mengalami dehidrasi, ini tentunya bukan kondisi yang baik ya. Oke. Ya, yang harus benar-benar diwaspadai Mhm karena mhm. bisa mengganggu ibu maupun janinnya Janinnya, ya. betul. Tanda dehidrasi salah satunya ibu akan merasakan haus berlebih, ya kan? Kok Mmm, kayak pengen minum banget gitu iya kan, iya hausnya iya tuh iya, bener-bener heeh, beda lah bener ya, bener. nggak kayak haus Mhm. biasanya, nah itu hati-hati. Yang selanjutnya mungkin ibu hamilnya mengalami keluhan mual muntah yang terus-menerus, ya kan? Oke. Mual muntah terus-menerus, gini deh, kalau misalnya kita muntah, terkadang setelah kita muntah tuh tenggorokan kita nggak enak, Iya, iya nggak sih? betul Nggak betul, nyaman kan? harus minum ya. Nah iya harus minum kan, karena Mhm, kalau misalnya kita udah muntah, kita nggak minum itu bener-bener nggak enak, nggak iya. akan nyaman di Betul tenggorokan, betul betul ya kan? betul, heeh. Kalau misalnya dilanjutkan untuk melaksanakan ibadah puasa terus nggak minum, aku yakin itu nggak akan bikin nyaman ibu hamilnya, pasti nggak akan Mmm, nyaman, ya kan? Tenggorokannya nggak nyaman, iya, nanti mungkin perutnya juga begah, ya kan? mhm Jadi mau tidak mau ketika ibu hamil mengalami kondisi seperti mual muntah, mhm. sebaiknya jangan dilanjutkan ibadah puasanya, ya kan? Oke. Karena ketika dilanjutkan nanti khawatir memperburuk keadaan ibunya. Mmm, Yang pertama mhm. itu. Nah, perlu diperhatikan juga ketika ibu hamilnya mual muntah, banyak yang keluar kan kalau muntah. Iya, Takutnya makanannya, dehidrasi, iya. nanti lemas ya. Mhm. Jadi ketika ibu hamil mengalami rasa haus berlebih, terus mual muntah berlebihan, terus pusing nih, pusingnya tuh kayak nggak biasanya gitu, Oh, heeh heeh pusing heeh. hebat gitu Iya ya, iya iya. sakit kepala hebat, Mhm. terus ngerasa kok lemes banget Mhm gitu mhm ya. mhm mhm. Nah, keluhan-keluhan seperti ini yang perlu diperhatikan, ya Oke. kan? Berkaitan juga dengan kondisi rahim di dalamnya, Heeh, karena kan kita sekarang sedang hamil, iya. ada janin di dalam, kita harus tahu juga nih, apa tanda ketika kita harus membatalkan ibadah puasa kita. Mhm mhm Yang mhm. pertama, ya kita sebagai ibu hamil coba memperhatikan gerakan janin ya setiap Oh, harinya. oke oke oke. Ketika dirasa gerakan janin aku kok hari ini kayak kurang aktif ya, Mhm mhm nah mhm. sebaiknya puasanya dibatalkan dulu ya. Oh, gitu Cukup gitu. minum Iya air iya putih, iya iya lakukan iya. pemeriksaan Heeh, segera ya mhm kan. mhm mhm. Karena sebetulnya gerakan janin berkurang sebagai salah satu tanda bahwa ada sesuatu di dalam.
Oke, ya kan? Oh, Gerakan iya. janin berkurang, terus terjadinya kontraksi atau perutnya mules Mhm ya mhm sebelum waktunya melahirkan. mhm. Di bawah 37 minggu, ketika merasakan keluhan mules yang terus-menerus, ya ada kontraksi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Karena belum waktunya untuk melahirkan. Jadi itu sih kurang lebih Oke. tanda-tanda ketika ibu hamil menjalankan ibadah puasa, sebaiknya dibatalkan saja Dibatalkan ya saja, ketika mengalami oke. tanda tersebut gitu demi Mhm. kesehatan ibu dan juga janinnya. Oke, wah Gitu. detail sekali nih Bu dan Sylvia ya. Terkait dengan tanda-tandanya, Hmm. mungkin para moms di Mhm. sini harus di-highlight juga gitu ya. Dari Betul. mulai pusing, mungkin kan kalau pusing biasanya pusing aja gitu ya. Mhm. Tapi itu juga gejala dari awal mungkin ya untuk Betul, kekurangan nutrisi bisa juga ya, betul, kekurangannya juga mhm, dehidrasi bisa jadi gitu ya. Dan yang paling parah ya mungkin karena lemas gitu ya, karena betul, nggak ada nggak ada tenaganya tenaga gitu ya, kan ya. Ya mungkin di sini para moms and dads mhm, juga harus memperhatikan ya, para mhm, dads juga harus memperhatikan para betul, moms kalau misalnya tanda-tandanya tadi ya terkait dengan mhm, pusing, mual, walaupun mungkin mhm, mualnya sedikit gitu ya, mhm, itu mhm, mungkin langsung aja mungkin ya bisa dibatalkan nggak apa-apa gitu dan juga sakit kepala yang berlebihan betul, gitu. Karena aku juga baru tahu ternyata mhm, gerakan janin yang ada di dalam tubuh itu juga mempengaruhi iya ternyata harus diperhatikan ya, harus juga, diperhatikan ya. Ya mhm, mungkin di sini para moms and dads juga harus mmm, bisa mengetahui gitu ya, betul, karena kan harus banyak interaksi juga ya betul, sama janin yang di dalam perut gitu ya. Jadi harus tetap, mempunyai apa ya, catatan gitu, betul, hari ini bayinya lagi aktif atau enggak gitu betul, ya, iya, hari kemarin ternyata aktif banget gitu betul, ya. Nah itu mhm, mungkin mhm, bisa langsung aja ketahui oleh para moms and dads yang ada di betul, rumah. iya, Oke, nah kita oke, bahas resiko nih Bu oke, Bidan oke, ya. siap, Apa sih mhm, resiko terbesarnya gitu ya? oke. Yang akan terjadi gitu ya, jika ibu hamil tetap memaksakan puasa tanpa memperhatikan kondisi tubuh, gitu. Oke. Banyak resiko ataupun komplikasi yang mungkin akan terjadi ya. Mhm. Misal kondisi ibu hamilnya tuh sekarang lagi dalam keadaan yang kurang sehat ya, Oke. kurang fit nih Iya, badannya ya. heeh, betul. Dipaksakan untuk puasa, mohon maaf. Nantinya akan ada resiko. Resikonya Mmm, seperti apa? Lemas dong pastinya, betul. ya kan? Mhm Kalau misalnya lemas nanti berkaitan juga dengan keluhan pusing. mhm. Lemas, pusing, nggak bertenaga, ya kan? Iya, betul. Akhirnya kalau misalnya kayak gitu ibu hamilnya pasti banyak tidur, yakin deh, ya kan? Iya, karena kan Kalau iya, lemes, pusing, aduh udah nggak pasti bisa tidur ngapa-ngapain aja ya. kan ya. Sedangkan ibu hamil baik saat puasa maupun tidak tetap harus beraktivitas. Ya Oke, bukan berarti betul. sedang hamil tuh kita tidur Mhm aja ya. mhm mhm. Malah justru saat hamil kita juga harus tetap memperhatikan seperti aktivitas ya. Oke. Walaupun cuman aktivitas ringan, Mhm. jalan-jalan ke dapur Mhm aja mhm gitu, itu mhm kan mhm. merupakan aktivitas Iya, ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya dipaksakan resikonya lemes, pusing, Mmm, ya kita nggak akan bertenaga untuk menjalankan ibadah puasanya, oke, ya kan? Dan iya. kalau memang dipaksakan kondisi tubuhnya yang nggak bagus, khawatir nanti mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Oh, Kenapa? pertumbuhan. Karena janin itu akan merasakan apa yang dirasakan ibunya, ya kan? Misal nih, Mmm, ibunya memaksakan untuk ibadah puasa, mhm. ibunya lemes, pusing, terus kan ibunya nggak nyaman buat melaksanain ibadah puasa. Misal karena pusing jadinya sakit kepala, ya kan? Biasanya udah pusing, sakit Iya iya kepala, iya. akhirnya stres gitu Heeh kan, heeh. bingung sendiri. Iya. Hati-hati, ketika ibu hamil stres akan mempengaruhi juga janin. Kenapa? Oke. Pasokan oksigen ke janin juga nanti akan terganggu, nggak akan lancar juga ya. Kalau misalnya Mmm, kayak gitu, nanti gimana akibatnya buat janinnya? Perkembangan janin terganggu, ya kan? oke. Pasokan oksigen, nutrisi dari ibu ke janin kan berkaitan Betul, tuh. mhm. Berkaitan juga nanti dengan berat badan lahir Oh, rendah. janin, Nah, kan iya berat iya badan iya. janinnya nanti rendah, kurang ya, Mhm mhm. BBJ-nya nggak BBJ, sesuai gitu. heeh heeh. Jadi kalau dibahas resiko tuh banyak Banyak banget banget tuh. ya, iya 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 iya. Gitu. Oke, jadi akan mempengaruhi Mhm. ke segala aspek ya Bu Bidan ya. Betul, Wah kalau ini memang sangat harus dipaksakan. diperhatikan ya untuk para Mhm. moms and dads yang ada di rumah Mhm. karena tadi ya berdasarkan Iya. yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidan Mhm. gitu, mungkin gejala atau tanda-tandanya tuh sangat ringan gitu Betul, ya, tapi betul, betul. ternyata resikonya sangat besar Ah, sekali gitu betul, ya. ya. Aku sih sangat amat menyayangkan ya jika memang Mhm. moms and dads tetap memaksakan gitu ya dengan kondisi tubuh yang lemas gitu, tetap Mhm. memaksakan puasa sebaiknya jangan dulu Betul, jangan gitu. Karena dipaksakan ya. memang tadi sudah dibilang juga oleh Bu Bidan, janin itu berkoneksi ya Iya, dengan dengan ibunya. ibunya Betul. gitu. Jadi mungkin para moms di Mhm. sini harus banyak-banyak memperhatikan janin juga yang ada di dalam tubuh Betul. gitu ya. Karena memang nggak hanya menjalankan puasa, mungkin nggak hanya para moms aja. Mhm. Berdasarkan tadi yang udah aku dengar dari Bu Bidan, Betul. ternyata janin juga merasakan puasa Ikut juga juga. gitu ya. Wah ini sangat insightful banget sih Bu Bidan ya. Mungkin ini bisa diperhatikan bagi para moms dad and dads yang ada di rumah gitu ya. Mungkin para dadsnya juga bisa memperhatikan nih dan memberikan perhatian gitu ya Betul, untuk para moms yang ada di rumah gitu. Oke deh betul. Bu Bidan, ini kita nggak kerasa ya segmen satu udah
selesai gitu. Tapi tenang aja nih Bu Bidan. Tadi kan kita udah bahas nutrisi ya. Nah, Oke. kita akan membongkar lebih dalam lagi Oke. gitu ya. Mengenai nutrisi apa aja sih yang harus diperhatikan untuk para moms yang ada di rumah gitu. Mungkin ya baik itu yang sedang berpuasa maupun yang enggak ya. Karena kan nutrisi itu kan salah satu juga pedoman penting untuk para moms untuk mempersiapkan kehamilan dan juga yang sedang mempersiapkan persalinan Betul. gitu. Oke deh, yang bisa Prisa simpulkan adalah memang di sini para moms yang ada di rumah yang sedang berpuasa, baik itu mau trimester pertama, kedua, dan ketiga harus waspada gitu Betul. ya. Jangan sampai puasa ini memberatkan untuk para moms yang ada di Betul. rumah. Perhatikan juga untuk Kondisi. tubuh para moms dan juga kondisi para moms gitu. Kalau dirasa cukup untuk menjalankan ibadah puasa boleh, tapi jangan dipaksakan. Betul. Oke deh, mungkin segitu aja ya di segmen Oke. kali ini ya. Nanti Oke, kita oke. akan ketemu di segmen selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Moms and Dads yang sudah menonton. Tetap di podcast Bemo Mio bersama Bidan. Menjadi ibu dimulai dari sini.